Berapa lama setelah kalian datang kemudian saudara Sambo datang? Nggak lama. Nggak lama. Iya. Hanya Pada waktu saudara datang, pada saat saudara PC masuk ke rumah, dia pakai baju coklat. sweater. Ya, coklat. Betul. Oke. Dia masuk. Ya, saya nganter ke kamar. Saudara yang nganter ke kamar. Ya, Oke. ke depan kamar maksudnya. Ke nggak depan masuk. kamar. Oke. Betul, karena saya membawakan tasnya waktu itu. Membawakan tasnya. Ya. Kemana Richard? Waktu itu saya tidak merhatiin, seingat saya setelah aku nyalain lampu, nutup pintu, saya ke atas, saya sepintas ngeliat Om Richard ada di atas. Kenapa harus ditutup? Kan udah sore yang mulia. Loh iya, kan ada kodir. Waktu itu saya tidak melihat kodir, dan kebiasaan saya waktu kerja, itu saya nutup-nutup itu. Karena kebiasaan di rumah bos saya tuh nggak bisa ada nyamuk, kalau sore harus ditutupin semua. Saudara tuh lucu, kemarin CCTV kita lihat sama-sama. Siap? Kodir nampak. Iya. Saudara mengatakan di sini kodir, saya tidak lihat kodir. Waktu itu saya tidak memperhatikan, saya ngeliatnya waktu CCTV aja yang mulia. Hah? Waktu di CCTV saya baru ngeh ada kodir waktu itu. Baru ngehnya sekarang. Iya, waktu ada kodir, oh ada kodir saya gitu. Pandai memang saudara ini kan. Oke. Terus waktu saudara Sambo masuk, saudara ada di mana? Ketemu papasan di dapur. Papasan di dapur. Betul. Terus apa yang disampaikan oleh saudara Sambo? Langsung buka pintu, pintu dapur itu. What? Mana Joshua sama Ricky? Panggil gitu. Terus? Saya keluar. Awalnya saudara si Ricky sama si Ricky dengan si Joshua kemana? Saya tidak tahu. Saya turun kan langsung masuk ke dalam sama ibu. Lah kok saudara tiba-tiba bisa keluar mau manggil? Lah karena di dalam nggak kelihatan. Artinya sudah dibagi tugas memang si Ricky untuk jagain Joshua di luar. Kan begitu. Hah? Kalian sudah merencanakan dari awal. Tidak ada merencanakan yang mulia. Ya, kalau itu saya kan bahasa pribadi, saudara. Ya makanya kami nggak penting gitu loh. Kami hanya cross check saja keterangan saudara. siap yang mulia. Kalau memang saudara tidak, kemudian setelah itu saya di garasi ada Om Riki yang deket bak sampah itu. Saya bilang, Om panggil Bapak sama Joshua. kemudian seingat saya Joshua ada di depan di taman, sama Om Riki dipanggil. terus Masuk depan saya ingat saya Joshua masuk, nggak lama saya ikut. siapa masuk. duluan masuk? Joshua. Joshua masuk dulu. Betul. Kemudian Saya masuk. saudara masuk. Ya. Kemudian Ricky kalau nggak salah. oke, terus Setelah masuk, saya ngelihat Joshua lagi dimarahin. dimarahin. Ya. Dimarahin gimana? Coba ceritakan. Waktu itu udah ada Bapak di bawah dan sudah ada Om Richard di situ. Terus? Waktu itu seingat saya, pendengaran saya, Bapak sempat mengatakan ke Joshua, kamu kurang ajar sekali kamu. Kamu tega sekali sama saya. Gitu. Saya tanya, seberapa jauh saudara berdiri dengan Ricky? Kalau asal berdampingan dia nggak begitu. Berdampingan, oke. Saudara Maksudnya dengar sejajar berdampingan. Ya, tapi Artinya, duluan saya yang masuk. Iya, tapi kan nggak jauh kan? Tidak. Jauh. Oke, yang saudara lihat dan saudara dengar apa saja? Jadi begitu masuk, Joshua lagi ngadep ke sini. Oke. Bapak marah-marah. Pokoknya yang saya dengar bahasanya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, terus? Saya bergeser tuh. Lagi marah-marah gini, Joshua sempat bilang apa yang saya pahamin waktu itu apa tangannya begini. Saya bergeser dekat meja kompor waktu itu. Saya dengar sekali itu, Bapak bilang hajar Cat, ditembak sama Richard. Terus? Wah, nggak tahu berapa kali Joshua tengkurap di samping tangga. Jadi setelah itu
Pak Sambo sempat lihat ke belakang, kirain saya waktu itu saya mau ditembak juga, waktu itu saya ketakutan waktu itu kan. Terus? Karena saya berpikir Bapak sempat nengok begitu. Pikir saya juga mau ditembak waktu itu kan pikiran saya. Oh ternyata Bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siap. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Inilah bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia. Kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan saudara samping tadi tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Lah terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Saya tidak, Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang. Kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya. Terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu. Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Bisa, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu. Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya. Tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas propos. Saudara Provos. Siapa Provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia, biar Ya, jelas. siapa namanya? Saya tidak kenal. Lah, gimana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Kalau saudara dari awal sudah ngomong seperti itu. Dari awal yang mulia. Ini yang saya alamin yang mulia. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya kalau saya tegang nih. Saya diperiksa di Propos sendiri-sendiri. Pada saat itu saya bingung mau cerita apa. Jadi apa yang ditanyakan saya ceritakan di situ. Tapi belum ada yang bohong-bohong seperti itu. Jadi saya ditanya, pertama saya dilihat KTP dulu. Saya suruh nulis, saya bilang saya nggak bisa nulis, saya lagi gemeteran. Akhirnya ditulis tangan sama Propos itu. Coba ceritakan kejadian seperti apa. Saya balik tanya, ini kejadian yang di mana yang diceritakan? Di Magelang apa di Duren 3? Oh kalau gitu di Magelang dulu. Saya ceritakan yang di Magelang itu. Baru separuh Pak FPS datang, Pak Ferdi. Kalau yang ceritakan di Magelang nggak ada maknanya. Ya kan ya bener aja. Saudara keterangan saudara nggak masuk. Yang saudara ceritakan Magelang, orang yang ditanya peristiwa pembunuhan di Duren 3, saudara ceritakan di Magelang. Ibu bilang, kamu nggak usah swab, kamu kan mau kembali lagi. Siap ibu, kamu antar ibu aja. Ke atas, ibu rada pusing. Saya nganter naik lift sama ibu. Sampai depan
keluar lift, ibu mengatakan, makasih ya, saya turunnya lewat tangga. Kenapa saudara yang nganter? Saya karena disuruh, Pak. Iya, kenapa saudara? Kan ada Susi. Tapi waktu itu ibu nyuruhnya saya. Lah iya, ada apa? Oh, saya tidak tahu, Bapak. Hmm? Saya tidak tahu. Ada apa? Kenapa saudara yang disuruh? Saya tidak tahu. Lanjut, coba lanjutkan. Setelah itu, saya turun lewat tangga, Om Richard, ayo Om, ke lantai 3, saya bawa tasnya ibu. Ibu depan pintu kamar, tas ibu taruh sini aja. Kalau nggak salah Om Richard tuh, izin ibu untuk senjata, sini masuk, seingat saya seperti itu bahasanya. Jadi Om Richard masuk nganter senjata ke dalam, sampai depan lorong itu, saya berhenti di situ, Om Richard yang masuk, saya keluar. Ya udah, lanjutkan. Setelah itu saya turun, saya keluar rumah, di luar kan ada bangku Pak, so ada kayu, pada duduk-duduk, karena saya lama nggak ke situ, depan rumah saya namanya Pak Asep, saya ngobrol aja sama Pak Asep di situ. Kapan saudara ikut merencanakan mengenai pembunuhan Joshua ini? Merencanakan, saya nggak pernah merencanakan, Yang Mulia. Suka hati saudara lah. Saya tanya aja, kapan saudara? Jawab aja apa adanya. Saya belum pernah merencanakan pembunuhan Joshua. Yang saudara ketahui apa di atas? Saya tidak ketemu, Saudara saya cuma ketemu saudara Ferdi Sambo? saya ketemu Ferdi Sambo waktu di lantai 3. Saya tidak bertemu dengan Bapak di lantai 3. Saudara tidak bertemu dengan? Bapak Ferdi Sambo di lantai 3. Terus saudara ketemu dengan siapa? Sama ibu aja waktu yang kedua. Kemudian saudara dibilang bahwa saudara nggak usah ikut swab karena saudara mau balik lagi. Kemudian setelah itu saya duduk-duduk di depan aja. Duduk-duduk di depan aja. Banyakan di situ ada, semua lah ada Joshua juga ada, Patwal ada. Karena kebetulan depan rumah saya dulu akrab, jadi saya ngobrol aja sama orang depan rumah itu namanya Pak Asep. Sama siapa? Pak Asep. Siapa itu? Penjaga rumah depan rumah Pak Sambo. Iya, masalahnya para ajudan juga tidak ada yang cerita melihat saudara. Oh siap. Iya kan? Makanya saudara sengaja pilih Asep yang disebutkan karena nggak pernah jadi saksi di sini. Tapi masih ada orangnya. Hah? Masih ada Pak Asep sih, seingat saya. Iya, betul. Kan yang saudara ceritakan kan hanya Asep. Asep tidak pernah jadi saksi di sini dan para ajudan kemarin juga nggak ngelihat saudara ada di mana. Oh siap. Ya kan? Saudara berarti masih di atas. Tidak. Saya ke atas cuma 2 kali, Yang Mulia. Ya 2 kali itu kan di apa namanya di CCTV ini menyebutkan saudara naik ke ini saudara PC bersama saudara Kuat naik lift pada pukul 15.00 waktu CCTV. Ya kan? Saudara Eliezer terlihat di garasi pukul 15.03.45. Kemudian saudara Eliezer melakukan PCR pada 15.04. Saudara Ricky terlihat di garasi 15.42. Saudara Ricky naik ke rumah dan naik lift pada pukul 15.42. Dan antara 15.03 tadi waktu CCTV 15.02 sampai 15.42 dan keterangan para ajudan kemarin tidak ada yang menerangkan melihat saudara. Oh kalau itu saya tidak tahu Yang Mulia. Ya. Tapi yang saya alamin saya ada di depan rumah. Bagaimana? Yang saya alamin saya ada di depan rumah. Kalau memang ada CCTV-nya silakan diputar, saya juga pengen tahu. Lah makanya kan besok baru kita bisa lihat karena CCTV di Saguling ini nggak pernah bisa diputar di sini. Jadi kita hanya ngeliat potongan-potongannya aja. Ahlinya nanti akan datang pada saatnya. Siap.
Ya kan? Saya dipanggil sama saudara Ricky. Saudara dipanggil manggil saudara Ricky, bilang Iya. apa? Saya dipanggil, saya lari karena saya di seberang. Om, antar ibu dulu isolasi. Saya langsung masuk ke mobil waktu itu. Terus? Setelah itu, Sebentar. Om antar ibu isolasi. ya kan? Iya. Saudara langsung masuk mobil. Iya, Duduk di mana saudara? di belakang. Ini mulai keanehan kalian ya kan? Siap. Coba waktu tadi saudara datang kan duduknya di depan. Waktu datang saya kan yang nyupir, yang Lah mulia. iya, kenapa sekarang saudara duduk di belakang? Karena udah ada Om Ricky, ada Om Joshua di depan. Loh. Kan saudara nggak dikasih tahu berapa mobil yang berangkat? Tidak. Lah. Tapi pintu yang dibuka yang mobil itu, yang udah bunyi. Ya benar, tapi kan waktu itu nggak ada yang kasih tahu bahwa berapa mobil. Waktu di Magelang pun juga nggak ada yang kasih tahu. Tadi kan saya tanya, kok bisa duduknya terpisah? Oh kita buru-buru pak. Tahu-tahu Richard Eliezer Joshua sudah duduk di mobil belakang bersama Ricky. Ini kan keanehan-keanehan yang kalian nggak. Perencanaan itulah yang saya bilang. Sebenarnya gini loh, saya sampaikan sama dengan saudara Ricky tadi. Saya tidak butuh pengakuan saudara, tetapi di sini ada kejanggalan. Siap. Paham? Paham. Ya kan? Saudara cerita kalau mau ngarang cerita yang tuntas. Tadi kan 2 mobil, saudara nggak menjelaskan kok bisa berangkat 2 mobil. Sekarang berangkat 1 mobil pun juga saudara nggak menjelaskan. Tahu-tahu saudara masuk duduk di belakang. Iya. Benar nggak? Betul. Ini kan keanehan. Kenapa nggak berangkat 2 mobil lagi ke Duren 3? Oh, saya tidak tahu yang mulia. Karena ya saya benar. dipanggil, saya langsung Semua masuk mobil. juga Ricky, besok saya Ferdi Sambo pun juga akan mengatakan tidak tahu. Betul yang mulia. Oh iya kan? Artinya sudah direncanakan di atas memang, dan saudara mencoba untuk menutupinya, kan begitu? Saya disumpah apapun saya siap. Ya, saudara kan sudah disumpah tadi. Oh siap yang mulia. Saya nggak akan meminta pengakuan saudara, cuman ada kejanggalan gitu loh. Siap yang mulia. Ini kan tadi saudara mengatakan, oh karena saya sudah dipanggil dan Patwal sudah siap-siap jalan, maka saya nggak nanya lagi. Tahu-tahu Richard ada di depan, saya nggak nanya lagi, kan seperti itu. Tadi saudara katakan toh. Iya betul. Sekarang saudara tiba-tiba disuruh masuk, saya nggak tahu pakai 2 mobil atau 1 mobil, dan dulu saudara langsung duduk di belakang. Iya. Nih kan, siapa yang suruh saudara duduk di belakang? Karena biasanya kan ada ibu udah di situ. Loh lah iya kan tadi siang sebelumnya kan saudara naik 2 mobil, saudara setir, pegang setir, saudara duduk depan, kok tiba-tiba saudara belakang? Karena seingat saya, Om Ricky udah bunyiin mobil, ibu udah mulai naik pak. Betul. Pada saat berangkat dari Magelang pun juga yang nyalakan mobil siapa? Saudara kan? Saya. Lah iya. Tapi apakah Ricky duduk di belakang dan Joshua? Enggak kan? Enggak. Lah iya. Lucu kan? Lah iya lucu. Ini makanya. Kan aneh. Ya kan? Kalau dibilang tuh, oh tadi karena ada Susi, oh ini sekarang nggak ada Susi. Susi pun juga kemarin ditanya, oh ternyata saya nggak boleh ikut. Sekarang saudara mengatakan tidak tahu saya, kan lucu. Ya karena saya hanya dipanggil suruh antar isolasi. Lah iya, pertanyaan udah pada saya siap, saya tinggal naik. Bener. Saudara mengatakan disuruh isolasi, tinggal naik. Tadi sama juga waktu suruh nganter ibu pulang kan. Saudara juga cuma disuruh nganter ibu, maka saya pegang setir. Kan begitu. Betul. Iya kan? Lah apa bedanya? Kenapa saudara sudah tahu kalau saudara cerita kayak gitu, saudara langsung duduk belakang? Karena kan di tengah pasti ada ibu bapak. Loh iya, kenapa nggak naik mobil satunya? Nggak disuruh saya naik mobil satunya. Emang pada waktu pertama saudara disuruh? Tadi kan saudara saya tanya, kenapa saudara Joshua duduk bersama Ricky? Saudara katakan saya tidak tahu karena tiba-tiba buru-buru. Kan begitu? Siap. Iya kan? Sekarang saudara mengatakan gitu lagi.
Enggak, kalau setelah di Saguling, karena yang saya tahu, kalau yang habis keluar kota, pasti di antigen atau di PCR. Betul, saudara kan sudah dikatakan tadi, kamu tidak usah PCR karena Iya. kamu balik ke Magelang. Iya. Kok saudara mau ngatakan PCR segala macam? Bukan, Om Riki manggil saya antar ibu dulu isolasi. Lah iya, antar saudara Putri isolasi. Iya kan? Iya. Sementara saudara tadi sudah dibilang saudara mau balik ke Magelang. Karena belum ada perintah suruh balik, jadi saya ikutin aja. Lah, kan tadi sudah diomongin, saudara sendiri ngomong. Kamu nggak usah PCR karena kamu balik ke Magelang. Betul yang mulia. Betul kan? Betul. Tapi kan kalau mau balik ke Magelang pasti nunggu perintah lagi selanjutnya yang mulia. Betul. Pertanyaan saya kenapa ada perbedaan antara Magelang dengan Saguling? Kenapa saudara tiba-tiba langsung naik duduk di belakang sementara pada saat itu saudara langsung pegang setir? Artinya dari Magelang saudara sudah diperintahkan bahwa yang boleh satu mobil dengan saya cuman saudara Ricard dan saudara yang bawa. Kan begitu? Sama PC. Seingat saya nggak digituin waktu di Magelang. Cerita saudara itu berbelit. Akhirnya saudara duduk di belakang bersama siapa? Sama Om Richard. Saudara Richard. Saudara Putri sudah waktu saudara masuk, saudara Putri udah masuk belum? Seingat saya udah duduk. Hah? Seingat saya udah duduk. Sudah duduk. Iya. Siapa yang ngajak Joshua? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Kemarin para ajudan mengatakan ketika bosnya berangkat maka ajudan harus siap. Maka Joshua langsung datang karena Ricky memang sudah disiapkan di situ. Si Ricky nyetir mobil, si Eliezer duduk di belakang. Artinya apa? Perencanaan itu sudah ada. Kalau perencanaan Saya enggak tahu, ya kan? Enggak apa-apa, kamu enggak perlu tahu. Ya kan? Kamu enggak perlu ngaku di sini. Cuman saya sampaikan ke saudara. Saya ngomong apa adanya yang Loh, mulia. benar, saya bukan juga lagi ngomong apa pengakuan. adanya. Loh benar, tapi kan ada yang lucu. Saudara mencoba menutupi sesuatu yang sudah nampak. Saya tidak. Cerita Eliezer kemarin itu sudah jelas. Dia dipanggil, disuruh untuk melakukan penembakan terhadap Joshua di 46. Saudara kenapa diajak ikut? Karena saudara sudah tahu sebelumnya rencana itu. Mohon izin yang mulia. Richard dipanggil Bapak ke lantai 3 pun saya tidak tahu. Ricky pun dipanggil pun saya tidak melihat, saya tidak tahu. Nah terus ngapain saudara ada di situ? Ada di mana yang mulia? Loh, ada di 46. Kalau saudara tidak tahu, kalau saudara mengatakan tidak tahu, itu seharusnya, ya kan, saudara kayak saudara Daden, enggak tahu menahu ditinggal di situ, selesai. Karena saya diajak yang mulia. Loh lah iya, bukan saudara diajak, karena adalah saudara saksilah yang menyaksikan bagaimana Joshua di Magelang, kan begitu? Betul. Iya kan, makanya saudara diajak. Perencanaan ini sudah ada semenjak di Magelang. Seperti yang saudara katakan, kenapa tidak dilaporkan Bapak pada saat itu? Saudara tadi ngomong begitu, bukan? Lah iya, kan Bapak suaminya. Loh lah iya, makanya. Ketika Joshua ini diisolir, dipisahkan dari saudara PC, itu sudah direncanakan memang. Kalau itu saya tidak tahu. Nah, terserah saudara lah. Baik yang mulia. Nah, saudara ikutlah, singkat cerita saudara ikut ke sana. Saudara Ferdi Sambo masuk ke dalam, ngapain ketemu dengan saudara? Waktu di mana yang mulia? Waktu di Provos. Nanya ke saya. Nanya apa? Waktu itu yang ditanya kalau nggak salah Om Riki dulu apa Om Richard dulu, saya nggak paham. Loh kan saudara dipisah. Dipanggil jadi satu yang mulia. Panggil jadi satu terus? Pak Sambo ngomong apa, karena pada saat itu saya lagi nggak karu-karuan, jadi saya nggak dengerin omongan Pak Sambo waktu lagi ngomong sama Ricky sama Richard. Setelah itu Pak Sambo bilang ke saya, Pak, kamu tadi
cerita apa Pak diperiksa? Saya baru ceritain di Magelang Pak, tapi baru separuh. Kata Pak Sambo, oh gitu, udah nggak usah Wat. Kamu tadi sebelum saya datang ngapain? Saya habis nutup pintu Pak, habis nutup balkon saya turun baru ketemu Bapak di dapur. Udah, kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan kamu tiarap, jadi kamu nggak tahu ada suara tembakan di bawah. Jelas ya? Pak, saya ngomong gitu. Ini untuk bantu Richard. Jelas ya? Ya Pak. Udah, saya udah ikutin itu ya. Nah, dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Kali ini aku percaya kau jujur. Nah, serius. Kau mulai kebohongannya dari situ ya kan, sampai hari ini kan gitu ya. Baru percaya aku kalau kau bohong. Nah, ya kan, kau jujur kali ini baru yang ku percaya di sini. Saudara, ceritanya konsisten. Kalau cerita saudara itu memang dari awal itu saudara nggak tahu menau, tidak mungkin ini terungkap pada waktu bulan Agustus, ya kan? Saudara, kemarin para saksi dari pihak Polres Jakarta Selatan itu tegas meriksa saudara. Oh, ceritanya saudara mengikuti alurnya seperti itu dan saudara mengatakan pada dikonfirmasi iya. Penyidik-penyidik kemarin kayak sulap abu semuanya, apa perlu kami panggil lagi saat meriksa saudara? Boleh yang mulia. Karena saya ingat saya diperiksa Pak Sulap Pak Bu itu di Paminal, itu siang hari Sabtu. Setelah diperiksa di Propos dan Paminal itu udah mulai kebohongan. Pak Sulap Pak Bu mengatakan saya dari Polres. Itu sekitar jam 10 apa jam 11 saya nggak ingat, yang jelas sudah siang. Itu mengatakan saya dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian setelah diperiksa artinya apa? Saudara sudah mengikuti skenario itu bukan ceritanya? Sudah. Tapi bukan dari TKP, saya belum tahu. Saya ketemu sama Sulap Abu itu di Paminal. Di Paminal? Ya. Pada waktu hari Sabtu? Sabtu. Terus malam itu saudara ketemu dengan siapa? Waktu malam kejadian, habis kejadian itu kan malam iya. Sabtu. Kan saudara dibawa ke Provos dulu baru dibawa ke Paminal kan? Betul yang mulia. Saudara periksa siapa? Jadi seingat saya waktu itu di Provos kayaknya belum selesai seingat saya. Jadi kalau saya pas bohong, orang Paminal yang pertama saya bohongin namanya Pak Agus yang kemarin di sini. Makanya kemarin saya minta maaf ke Pak Agus karena orang yang pertama saya bohongin itu. Tanggal 22 Juli, pas tanggal 2 Juli itu, saudara memang sudah tinggal di Magelang memang, atau saudara ikut dengan rombongan almarhum Joshua dan saudara Putri? Saya sudah di Magelang. Saudara sudah di Magelang. Sekarang saya langsung di Magelang itu kan ada berapa kamar di bawah? Di bawah. Tolong didekatkan. Enggak. Diulang. Baik yang mulia. Di Magelang rumah itu kalau di bawah kamar ada 2. Satu di ruang tamu, satu lagi di dekat dapur. Kalau di lantai 2 ada 2 kamar sama 1 kamar mandi. Di bawah tuh biasanya kalau waktu tidak ada saudara Putri, saudara tinggal di mana? Di kamar yang dekat dapur. Kamar di dekat dapur. Betul yang mulia. Terus saudara Ricky? Kamar depan. Kamar depan. Dekat ruang tamu. Di ruang tamu di di bawah ya. Betul yang mulia. Nah, terus pas tanggal 2 itu kan datanglah tamu, rombongan tamu. Ada saudara PC, ada saudara Joshua dan saudara Susi kan? Betul yang mulia. Nah, itu mereka tinggal di mana aja? Kalau untuk ibu sama anaknya di kamar atas.
Om Richard dengan Om Joshua di kamar ruang tamu itu, saya tidur di garasi karena kamar saya dipakai Susi. Oh, karena kamar saudara pakai Lucy. Kok saudara mau ngalah, kan saudara kan yang udah duluan di kamar situ. Kan Susi perempuan Pak, masa tidur di garasi. Ya enggak, maksudnya barangkali kenapa saudara nggak nemenin tidur bareng gitu kan. Loh, saya nanya kok. Enggak Pak, enggak yang mulia. Enggak ya. Karena saya anggap Susi perempuan nggak pantas lah tidur di garasi gitu. Oh gitu, ya ya. Terus saudara tidur di ruang tamu atau di garasi? Di garasi. Nah, saudara Ricky waktu itu kan masih ada di Jakarta ya. Betul. Kemudian saudara Joshua dan saudara Richard Richard tidur satu kamar di ruang tamu. Di kamar ruang tamu. kamar di depan. Iya. Oke. Setelah itu berlangsunglah ya kan. Sampai tanggal 7 dini hari itu kan saudara ikut disuapin. Betul, yang mulia. Ikut disuapin. Lanjutkan dulu. Lanjutkan yang mulia. Saudara saksi, Baik Pak. pada saat saudara, kita kembali ke Magelang ya. Pada saat saudara melihat Ibu Putri ada di bawah, terduduk waktu itu ya. Betul. Dan menangis yang bilang bahwa Joshua sadis banget. Itu sudah di kamar. Itu sudah di kamar. Di Ya. kamar. Lanjutannya, apakah Anda meminta Ibu Putri untuk menelpon seseorang? Saya bilang lapor ke Bapak. Terus, kata Ibu Putri, Waktu itu ibu masih nangis saja, saya bingung. apa yang Anda ungkapkan kepada Ibu Putri pada saat itu? Saya Bagaimana Anda bilang, menyampaikannya? Waktu itu kan ibu nangisnya seperti itu. Ya. Karena saya ikut ibu lama, saya baru ngeliat ibu menangis seperti itu. Lalu? Sampai tangan megang HP gemeteran. Terus saya bilang, Bu lapor Bapak, Bu, lapor Bapak, Bu. Ibu masih nangis saja pada saat itu. Udah, itu aja? Iya, saya ingat saya. Nggak ada lagi yang Anda omongkan kepada Bapak? Waktu itu saya sempat ngomong. Apa? Saya sempat ngomong sama ibu. Karena ibu tuh nggak mau lapor Bapak, masih diam aja, masih menangis saja. Kalau nggak salah bahasa saya seperti ini. Bu, lapor Bapak lah Bu. Biar nggak ada duri di keluarga ini deh Bu. Saya ngomong begitu. Biar tidak ada duri dalam keluarga ini, Iya. atau biar tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu? Wah, saya lupa itu bahasa Coba itu. saya ingatkan BAP saudara. Eh, Saudara di sini di BAP menyatakan bahwa Bapak, lapor Bapak Bu, supaya gak ada duri dalam rumah tangga Ibu. mungkin seperti itu. Maksudnya apa? Karena Apa setahu hubungannya Yosua sama rumah tangganya? karena saya kepengen ibu tuh cerita sama saya harus ngomong apa gitu loh. Apa Jadi- hubungannya dengan rumah tangga? Yang Duri maksud- dalam rumah tangga lagi. Maksud saya itu teh keluarga. Karena setahu saya yang kerja di rumah udah dianggap keluarga. Memangnya ada hubungan apa antara Yosua dengan Bu Saya Putri tidak itu? tahu. Loh, apa di benak Anda tiba-tiba langsung ngomong, jangan ada duri dalam rumah tangga Ibu? Mungkin posisi saya, Apa itu arahnya? mungkin saya panik dan saya nggak jago bahasa, asal Coba tembak panik aja gitu kenapa? aja. Coba yang jujur, saudara. Ini udah Ini jujur tadi Pak. tadi saudara juga nggak bilang kalau ada duri dalam rumah tangga. Nah, baru saya waktu ngomong baru Anda bilang ada. Gimana jujurnya coba? Ayo. Ini udah jujur Pak. Saya udah di penjara, kurang jujur apa lagi? Loh, bisa aja. Ya udah, Bukan sekarang bisa, gini. ini serius Pak. Bapak kan nggak mikirin saya. Loh, saya mikirin semuanya di sini. Lah iya, saya udah ngatakan jujur yang saya tahu saya sampaikan ke Bapak. Kalau Bapak nggak percaya, terus harus ngomong apa saya? Loh, saya kan lagi menguji keterangan saudara. Saya yang ada di situ, Bapak. Loh iya, makanya saya uji keterangannya. Ya silakan aja. Tapi kalau Oke, Bapak bilang jadi nggak maksud percaya, saya saya sekarang gini. bingung gitu. Duri dalam rumah tangga maksud Anda apa? Keluarga. Apa hubungannya sama keluarga? Setahu saya, keluarga itu karena yang kerja semua dianggap keluarga sama Bapak. Yang durinya itu siapa? Saya tidak tahu bahasa seperti itu kenapa. Saya Lu kebetulan gimana? cuma Masa kepengen nggak tahu? begini Bapak. Saya kepengen ibu tuh cerita Iya. apa yang terjadi gitu loh. Iya, dan keluar dari benak Jadi Anda saya duri. asal tembak aja bahasa itu keluar. Lah iya, semua bahasa yang keluar itu kan pasti ada latar belakangnya. Itulah Apa dia, yang saya membuat nggak Anda pinternya bahasa keluar di situ, Pak. bahasa itu? Padahal intinya saya kepengen ibu terbuka aja waktu itu dan menangis-nangis Joshua sadis. Oke, Saya jadi pengen tahu sekarang sadisnya apa. duri maksud Anda apa? Kenapa? Pastikan, duri itu maksudnya kepada siapa Anda? Ya karena kan dibilang Joshua sadis. Jadi ke Joshua duri itu? Ya iyalah. Oke, Saya kalau bilang, gitu. Joshua sadis sekali sama ibu, tapi ibu tidak mau menceritakan apa yang terjadi gitu.
Oke. Ya sudah. Sedangkan Joshua takut sekali sama saya. Oke. Baik, saudara terdakwa Ricky, bagaimana terhadap keterangan saksi Kuat? Siap yang mulia, ada yang beberapa saya tanggapi yang mulia. Silakan. Siap, pada posisi denah sketsa yang tadi ditampilkan, seingat saya tidak sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi posisi Kuat Ma'ruf lebih dekat ke jendela dan posisi saya ada di sebelah meja yang itu, bukan di belakang meja itu yang mulia. Tapi yang jelas dekat, tidak terlalu jauh dengan Siap, apa, bergeser Richard. ke kiri lah yang mulia, ke atas gitu yang mulia. Ya, artinya tidak terlalu jauh dengan Richard ya. Siap yang mulia. Ada Terus, lagi? pada saat menyampaikan kepada Pak Kuat untuk mengantar ibu isolasi ke 46 itu, seingat saya posisi Om Kuat itu di dekat pos security yang mulia, bukan dari ujung jalan. Oh, di dekat pos Siap, security. di garasi, ini sudah sama-sama di garasi. Terus untuk memang tidak pernah tahu selama ini bahwa saya pernah meninggalkan anaknya Pak Ferdi Sambo di Magelang, saya titipkan ke Pak Haris dan Jabrik Mas tadi ya? Jabrik. Ya. Oke. Tapi itu sudah pernah saya lakukan sebelum-sebelumnya Ya, yang mulia. oke. Siap. Yang lain cukup? Siap. Sekali lagi yang saya jelaskan yang mulia bahwa saya hanya dipanggil masuk oleh Bapak di Duren 3. Jadi Oke. hal yang biasa jika dipanggil oleh seorang pimpinan untuk memenuhi panggilan beliau gitu yang mulia. Oke. Terima kasih yang mulia. Itu saja ya. Baik, saudara Richard, bagaimana terhadap keterangan saksi Kuat? Baik, terima kasih yang mulia. Untuk keterangan dari Om Kuat, sama saja yang mulia, masih banyak yang tidak sesuai juga yang mulia. Apa yang tidak sesuai? Pertama untuk waktu di Magelang, jadi di lantai 2 itu kan tadi dia tidak menyampaikan bahwa saya sempat nanyakan ke dia. Padahal pada kenyataannya kan saya menanyakan ke dia, Om ada apa? Dan dia menyampaikan ke saya, sudah kamu tidak usah tahu dulu, baru dia mengajak saya turun. Begitu yang mulia. Terus? Lalu untuk di Duren 3 yang mulia, di Duren 3 di TKP, dengan jarak sedekat itu juga yang mulia. Sangat tidak mungkin untuk tidak melihat, tidak bisa membedakan antara sarung tangan dan masker, itu sangat tidak mungkin juga yang Ya, mulia. nanti majelis hakim akan pertimbangkan. Terima hal itu. kasih yang mulia. Dan yang terakhir tadi saya sempat dengar Om Kuat bilang bahwa saya ini, dia ini ketika diperiksa sama penyidik, dipaksa harus ikut saya. Karena kalau tidak akan ditinggalkan. Sedangkan pada saat pemeriksaan Om Kuat ini, dia kan sudah didampingi sama penasihat hukum. Dari masih skenario pun sudah didampingi penasihat hukum yang mulia. Tahu dari PH mana? Izin yang mulia menanyakan. Dari PH dari mana? Lupa saya. Lupa juga? Oh ya. Bukan dari penasihat hukum saya, Saudara Ahmad Rais Setiawan. Oh iya. Dari itu, Katpol, betul kan? Iya, Ahmad Rais. Iya, jadi ya Hanis dan Hanis kalau terus. Jadi dari skenario-skenario ini sudah didampingi penasihat hukum. Jadi sangat tidak mungkin apabila dia menyampaikan tadi bahwa dia dipaksa oleh penyidik untuk mengikuti saya. Tapi kenyataannya Ya, seperti itu. nanti majelis akan pertimbangkan itu, saudara. Baik.